Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Ini salam aja kagak ada yang jawab. Saya harus bilang gini. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jawab PKI. Gitu. Jawab sih ya. Suka gitu. Jawab salam aja kagak dijawab. Kagak jawab. Kagak jawab apa ya? Teman-temanku, kita sekarang masuk ke 2021 dan semester 2. Yang sayangnya masih begini-begini aja, masih online aja ya. Ternyata tidak diizinkan oleh Pemkot Bandung. Sampai kapan? Kayaknya tahun depan mudah-mudahan lah dengan adanya vaksin. Itu pun kalau kalian percaya vaksin ya. Nanti kita akan diskusi masalah vaksin di akhir sesi pembelajaran ini. Dan teori-teori konspirasinya. Enggak deng. Vaksin doang. Sekarang kita mau bahas materi. Oh ya, sediain UKBM di depan kalian. Soalnya UKBM itu buatan saya juga. Jadi enak nyambung sama yang saya ajarin. Ada UKBM bagian yang gaya. Sekarang yang dinamika yang gaya. Duh, masih ngantuk lagi gue. Emang terlalu pagi ya. Biasanya libur mulu. Maaf kalau tulisan saya jelek, soalnya udah lama nggak nulis. Kelamaan libur. Oke, pertama kita akan memperkenalkan konsep baru yang dulu sebenarnya udah pernah disinggung ya. Konsep ini udah pernah disinggung sebelumnya. Apa itu mekanika? Ini mekanika pernah disinggung waktu dulu kita mau belajar kinematika. Kan kita tahu bahwa mekanika itu punya cabang. Yang pertama kinematika. Dulu sempat kita bahas. Apa itu kinematika? Kinematika adalah ilmu tentang gerak yang ngebahas geraknya. Yang di dalamnya tuh nanti ada gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan lain-lain lah yang udah pernah kalian uji. Nah yang kedua, ini ada yang sekarang kita pelajari, yaitu dinamika. Apa itu dinamika? Dinamika adalah siapa lagi nih yang ngechat? Yang izin lagi, soalnya udah ada yang ngechat 2 orang izin hari ini. Oh, bukan. Oh benar. Pak, siap izin karena saya badan panas. Sebentar, ini siapa? Malah scroll. Oh. Nah, dinamika itu kita ngebahas tentang sebabnya. Sebabnya. Sebab dari gerak. Jadi ini semua itu tentang gerak sebenarnya. Nah, terus apa sebab gaya? Sebab di mana? Sebab gerak, ya gaya namanya. Jadi kalau sesuatu benda ingin bergerak tapi nggak punya energi, dia gaya. Ada penyebabnya namanya gaya. Apa sebabnya? Namanya adalah gaya. Gaya bahasa Inggrisnya adalah force. Maka lambangnya adalah F. Hukum yang mengatur gaya, hukum Newton. Karena memang gaya itu dicetuskan oleh hukum-hukumnya oleh si Newton. Maka satuannya adalah Newton. Karena itu Newton ya. Newton lah, saya tulis Newton. Atau N. Nah, kemudian apa? Gaya itu apa sih? Nah, gaya itu adalah begini. Di depan kalian tuh ada buku atau ada pulpen atau ada barang benda. Ada HP atau ada apapun lah.
Di depan kalian pasti ada buku, ada sesuatu. Nah, anggaplah sesuatu itu sebenarnya bisa ngomong, terus dia pengen pindah 15 cm ke sebelah kiri. Misalnya nih ada HP saya nih. Di depan saya nih, dia tuh ngomong, aku pengen pindah ke sono, ke 15 cm ke kanan kita. Tapi dia tuh nggak punya energi buat pindah itu. Dia nggak punya energi. Akhirnya, kita manusia yang memiliki energi dari ATP dan sel-sel itu, memindahkan HP ini ke kanan sejauh 15 cm. Melalui apa? Melalui transfer energi saya pada benda itu. Nah, transfer energi itu bentuknya kayak gimana? Ada dua. Yang pertama, bentuknya adalah dorongan, atau yang biasa kita SMP, tarikan. Jadi bentuk fisik dari gaya itu adalah dorongan atau tarikan. Bentuk fisik dari gaya tuh. Gaya itu apa? Jadi sebenarnya gaya itu adalah proses transfer energi secara fisik melalui dorongan atau tarikan agar benda bisa berpindah tempat atau bergerak. Begitu. Ini saya nggak tulis ya, karena ini definitif. Kemudian, apalagi gaya tuh ada banyak. Dan tentu saja gaya merupakan besaran vektor. Ingat-ingat lagi hukum-hukum yang ada di vektor. Fakta menyebalkan adalah gaya adalah vektor. Artinya gaya sebagai besaran vektor, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah itu berpengaruh. Artinya apa? Dia peduli sama arah. Peduli arah. Nih, vektor itu ke sini larinya. Kemudian, gaya itu ada banyak jenisnya. Kita ngomongin jenis gaya. Jenis gaya itu ada banyak. Ada apa aja coba? Ada W. W itu apa? Berat. Berat itu gaya ya. Kemudian ada F, gesek. Ini juga gaya. Kemudian ada gaya magnet. G, magnet. Ada G, listrik. Dan ada banyak lainnya. Ada lagi satu lagi yang normal. Ada yang satu lagi yang agak ribet namanya gaya normal. Oh, ada lagi nih. Tegangan tali. Ada banyak gaya. Nah, pertama kita harus belajar dulu cara gambar gaya. Cara gambar gaya. Cara gambar garis gaya. Nah, sekarang coba kita gambar. Nih, ini akan saya tanya ya. Tolong dijawab. Salah. Ini ada balok ceritanya. Ada balok nih. Atau ada kotak lah, terserah.
Jadi dia itu sama saya dikasih gaya gambarnya begini. Misalnya ini tuh 10 Newton. F-nya. Cara bacanya gimana? Ayo, oi. Kayaknya emang harus ditunjuk deh. Cara bacanya gimana? Saya mau tunjuk orang. Soalnya kalau misalnya gini terus jadi podcast terus dong. Siapalah di sini? Insani Bakti. Insani. Siapa? Oh, coba baca. Bukan baca ya. Coba terjemahkan ini. Jadi sebuah kata-kata. Oi, Sebuah kotak. sebuah kotak. Sebuah Nggak apa-apa sebuah bergerak. kotak. Bergerak Sebanyak 10 Newton. sebanyak 10 Newton. Oke. Coba kamu tunjuk satu orang lagi. Tunjuk. Bapak jadi saya nggak tahu, Pak. Tunjuk orang, bukan tunjuk ini. Random aja, random. Ayo. Gini deh. Ya udah, Pak, saya cuma ketemu Andika. Enggak. Gini. Atau kamu tunjuk, bukan tunjuk deh. Berapa langkah atas, kiri, kanan, bawah? Sebutin satu angka aja. Tambah angka atas kiri kanan bawah. Enggak, kamu sebutin angka aja. 1 sampai 3. Ke bawah atau ke kiri atau ke kanan? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Noval. Noval Jaki. Noval, hei. Ya, Pak. Nah, baca. Sebuah balok Sebuah bergerak balok ke kanan bergerak ke kanan dengan gaya sebesar 10 Newton. dengan gaya sebesar 10 Newton. Yakin? Iya. Iya. Nggak ada perbaikan? Kayaknya enggak. Kayaknya nggak. Dikit lagi sih itu sebenarnya. Cuman tinggal ngurangin kata bergerak aja dari pertama tuh. Jadi si balok itu belum tentu gerak kalau dikasih gaya. Misalnya gini lah. Ini akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, kawan-kawan. Jadi nanti saya akan tunjuk biasa-biasa aja. Seperti misalnya, sekarang tanggal berapa, biasalah. Saya kan random banget orangnya. Nah. Aduh, jatuh. Ditarik. Ini ditarik atau didorong? Coba jawab. Si balok ditarik atau didorong? Apa? Ditarik atau didorong? Dari gambar gaya ini dia ditarik atau didorong? Ditarik, Pak. Ditarik. Ditarik. Itu makna ditarik. Ditariknya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Ke kanan. Ditariknya berapa Newton? 10 Newton. 10 Newton. Jadi, cara bacanya gimana? Sebuah balok Ditarik ke Ditarik arah kanan ke arah sebesar kanan. 10 Newton. sebesar 10 Newton. Gitu cara bacanya. Apakah bendanya bergerak atau baloknya bergerak? Belum tentu. Coba kamu dorong itu tembok dengan gaya yang kamu kuat. Gaya gede ya. Lalu kemudian temboknya bergerak tidak. Kalau tidak bergerak, apakah kamu tetap memberikan gaya? Ya tetap ngasih gaya, cuman temboknya nggak ngefek. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya kasih gaya ini.
besarnya misalnya 25 Newton. Yang merah ini dibacanya gimana? Sebuah balok didorong kemana? Sebelah ke kanan. arah kanan Ke arah kanan. Dengan besar 25 Newton. 25 Newton. Itu yang merah. Nah, sekarang kalau digabungin, saya bisa nulis begini. Total gaya, jangan total, ini kan vektor ya, lupa saya. Resultan gaya. Kok resultan? Resultan F-nya adalah 35 Newton kanan. Jadi benda itu mendapatkan gaya, terserah apakah itu mau didorong atau ditarik, sebesar 35 Newton ke arah kanan. Kenapa kok bisa kayak gini? Karena ditambahin 25 ditambah 10 ke kanan. Nah, kalau ini lah kok hilang? Kalau gini gimana? Resultannya berapa? 15. Resultannya berapa? 15 15. ke kanan. Gitu aja, sesimpel itu. Nah, cara bacanya di gimana nih? Sebuah balok didorong 25 Newton ke kanan dan didorong 10 Newton ke kiri. Sehingga gitu. Itu logika berpikirnya ya. Sebuah balok pertama didorong 25 Newton ke kanan. Lalu yang kedua, sebuah balok didorong 10 Newton ke kiri. Maka resultannya adalah balok didorong 15 Newton ke kanan. Karena saling menghabisi tuh kanan kiri. Begitu kira-kira cara bacanya. Oke, ini yang pertama. Cara baca dan cara gambar. Kemudian yang kedua adalah gaya-gaya apa aja yang bekerja. Kita gambar gaya apa aja yang bekerja. Gaya apa aja. Ini pertanyaan yang suka muncul. Gaya apa aja yang ada di situ. Nah, sekarang coba kamu gambar lagi. Saya aja gambar ya. Ada balok. Misalnya balok ini masanya adalah, masa si balok itu ya, masanya adalah 5 kg. Balok itu diam di atas meja. Mejanya misalnya saya gambar lagi ya. Ini meja. Ada balok diam di atas meja. Nah, masanya 5 kg. Ada gaya apa aja yang bekerja di dia? So. Balok diam, itu apakah dia tidak memiliki gaya? Punya nggak dia gaya? Ada gaya yang bekerja pada dia nggak? Oke, untuk lebih mudahnya begini. Ya, Pak. Waktu SMP ini udah belajar sebenarnya. Coba, di depan kalian, ini coba kalian bayangkan seperti anak SD atau anak SMP atau anak TK ya, yang belum belajar ini. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa sesuatu yang taruh di atas meja nggak jatuh ke bumi?
Jawabannya apa? Ada gaya yang menarik. Gravitasi. Betul, ada gaya yang menarik benda agar ke bumi itu namanya gaya gravitasi, gaya berat. Tapi kan gaya gravitasi itu selalu menarik benda ke arah bumi. Pertanyaannya ya, simak. Kenapa ketika benda tersebut ada di atas meja, dia nggak langsung jatuh ke bumi? Sebenarnya jawabannya simpel kalau anak SD. Karena ada Meja. meja. Lalu kemudian pertanyaannya menjadi lebih dalam, lebih filosofis ya, lebih membuat kita untuk beranalisis. Emang meja ngapain? Ngapain si benda? Jawabannya gampang sebenarnya. Dia menahan. Jawabannya simpel. Lalu kemudian pertanyaannya makin dalam lagi untuk yang udah belajar begini. Ini kan dilatih untuk terus-terusan bertanya sampai ke akar-akarnya. Nah, baru anak SMA yang sudah belajar ini baru bisa jawab. Seperti apa mekanisme menahannya meja ke balok? Seperti apa mekanisme cara menahan balok oleh meja? Emang meja ngapain sampai bisa nahan balok? Sok, jawabannya apa? Pernah kepikiran? Waduh, 10 menit lagi. Iya, sok. Ayo jawab, emang mejanya ngapain? Sebelum saya tunjuk nih orang. Ayolah, saya malas tunjuk-tunjuk. Sudah saya tunjuk. Yang di bawah saja yang dekat. Agib. Jawab, Gib. Mr. Agib. Gib. Emang mejanya ngapain? Apa, Pak? Iya, emang mejanya ngapain? Ya, pertanyaannya tadi. Jawabannya apa? Menahan gaya berat balok ya, Pak? Menahan gaya berat baloknya. Dengan apa? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Sebentar. Tadi kan yang 25 Newton sama 10 Newton itu kan jadi 15. Kenapa, Gib? Resultannya, Pak, di Nah, sekarang kalau si bukunya diem tuh ya di atas meja, berarti resultannya berapa tuh kalau diem? Kalau diam nih, bendanya diam, berarti resultannya berapa? nol, Pak. 0. Jadi, Iya, Pak. meja nahan gaya berat. Jawabannya kan? Iya. Nah, jadi nahan gaya beratnya pakai apa tuh biar nggak ada resultan lagi? Didorong, Pak. Didorong kemana jadinya? Kalau Ke gaya atas, Pak. ke atas, ada dorongan ke atas. Dorongan Arah balok. ke arah balok, betul. Dorongan itu apa sih? Dorongan tuh tadi definisi apa? Gaya. Gaya. Berarti cara meja nahan balok gimana tuh kesimpulannya? Dia ngasih Didorong dengan gaya juga ke arah mana? ke arah balok. Itu. Jadi, udah kayak Mario Teguh ya gitu. Nah, itu tepat seperti apa yang saya pikirkan tentang jawaban kamu. Jadi, berarti Anda cukup logis karena Anda mengingat statement-statement dan premis sebelumnya. Jadi gaya itu, si meja itu memberikan, oke, terima kasih Mas Agib. Semoga kamu selalu jaya. Tapi jangan left dari kelas setelah ditanya. Jawaban yang 99,9% benar. Si meja itu dia ngasih gaya balik ke atas. Karena kalau kita gambar gaya yang terjadi di balok, dia ke bawah tuh ada gaya berat. W. Gaya berat ini besarnya adalah 50 Newton. Kenapa Pak kok 50 bukan 5? Karena gaya berat adalah massa dikalikan gravitasi. Nah, harusnya dengan gaya 50 Newton itu si balok jatuh ke bumi. Tapi gara-gara ada meja itu kan punya permukaan ya, punya permukaan meja yang ditekan sama si balok.
Nah, dia ngasih gaya balasan. Ngasih gaya balasan yang arahnya berlawanan dari permukaan meja. Jebret. Sana. Yang besarnya adalah untuk menolkan resultan si itu. Jadi, biar dia diem, itu resultannya kudu 0. Maka kalau si meja ditekan 50 sama balok ke bawah, maka biar jadi 0, si meja harus kasih berapa ke atas? 50 juga. Nah, ini tuh namanya gaya apa? Namanya gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan permukaan yang ditekan. Gitu. Ini namanya gaya normal. Jadi gaya normal itu apa? Saya nggak tulis ya. Gaya normal adalah gaya dendam, gaya balasan. Saat itu juga dari sesuatu permukaan yang ditekan. Coba kalau kamu punya buku yang berat atau HP, tangan kamu begini, terus kamu taruh HP di atas tangan kamu. Begini aja, tahan, biar si HP nggak jatuh ke bumi. Kamu kan merasakan tekanan dari si HP itu di telapak tangan. Maka, sebesar itu juga si HP dapat gaya dari telapak tangan. Jadi kalau kamu merasakan apa yang HP rasakan, ya seperti yang kamu rasakan saat itu. Dia ngasih gaya ke tangan segitu, kamu kerasa beratnya itu. Terus kamu ngasih gaya lagi ke atas segitu, makanya HP nggak jatuh. Nah, sekarang coba kamu tekan HP-nya ke bawah. Kan kamu akan merasakan tekanan lebih juga di permukaan tangan kalau kamu tekan begini. Makanya itu seperti kamu ngasih gaya lagi tambahan ke arah bawah misalnya. Ke sini. Misalnya besarnya adalah 20 Newton. Gaya kamu. Maka gaya normalnya berubah. Jadi berapa gaya normalnya? Berapa gaya normalnya, Cik? Kalau udah kayak gini. Oi. Berapa gaya? 70. Berapa? Sorry, 60. 70. 70. Kenapa 70? Karena dendam si permukaan tadi, dia ditekannya 70 sekarang. 50 yang neken akibat balok, kamu neken lagi baloknya itu 20. Akhirnya, si meja ngasih lagi 70. Tujuannya apa? Biar balok nggak langsung jatuh ke bumi. Mekanisme nahannya kayak gitu, ada gaya normal. Gitu. Nah, kalau saya balik ininya, coba kau bayangin lagi kalau misalnya kamu pegang HP tadi, terus kamu angkat dikit HP-nya, sehingga si HP itu cuma menyentuh doang si permukaan tangan, tapi tidak menekan. Nah, rasa tekanan yang diberikan itu, dia mengurangi gaya normalnya. Sekarang kalau kasusnya begini, berapa gaya normalnya? Ayo, berapa gaya normalnya? 30. 50. 30. Karena si meja ditekan 50 sama balok, tapi baloknya diangkat 20 ke atas. Jadi si meja tuh cuma dapat tekanan 30. Ini persis kayak kamu ngangkat HP dikit-dikit dari telapak tangan. Lama-lama kan tangan kamu tidak merasa tertekan oleh HP. Maka gaya normalnya sedikit berkurang. Tapi ada saatnya di mana gaya normalnya 0. Pada saat si HP itu cuma nyentuh doang permukaan tangan. Nah, itu yang dibaca timbangan ketika kamu ukur berat badan. Pada saat kamu ukur berat badan, sebenarnya itu bukan gaya berat kamu, tapi gaya normal. Tapi kan gaya normal sama aja kayak gaya berat, karena kamunya diem. Coba aja kamu loncat-loncat di atas timbangan. Dia naik turun. Gitu. Jadi, timbangan tuh hanya membaca gaya normal. Nah, sekarang waktunya berapa menit lagi nih? 1 menit lagi. Saya udahin dulu, nanti masuk lagi. Sekarang habis ini kita fokus bahas gaya
gaya normal. Oke, sekarang kita fokus bahas gaya normal. Tadi gaya normal adalah gaya yang diberikan oleh permukaan pada benda. Yang besarnya menormalkan benda tersebut. Sekarang, kalau saya ada tembok, habis itu ada benda di sini. Bendanya misalnya 2 kg. Berarti di sini akan ada gaya berat sebesar 20 Newton. Gitu ya. Kemudian saya tekan benda tersebut ke arah tembok sebesar 80 Newton. Pertanyaan saya adalah, di mana gaya normalnya dan ke arah mana? Gaya normalnya ke arah mana aja dulu? Coba jawab. Gaya normalnya ke arah mana? Oi, gaya normalnya ke arah mana? Kiri. Ke kiri. Ke kiri. Bisa. Saya benarkan jawaban kamu kalau gambarnya begini. Nah, Berarti ke kanan, Pak. hah? Kanan, Pak. Kalau gambar yang sebelum ini. Kalau gambar yang sebelumnya. Jadi jawabannya kemana? Jawabannya ke kiri. Dari mana? Jawabannya jadi benar ya, jawaban yang orang pertama tadi. Ke kiri jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya, besarnya berapa? Besarnya berapa? 80. Hmm? 80, Pak. 80 atau 20? 80. 80 atau 20? Ingat, definisi gaya normal adalah definisi dendam. Siapa yang ditekan? Balok. Terus balok nekan siapa? Tembok. Sehingga yang dendam siapa? Tembok. Tembok. Tembok ditekan kemana? Ke kanan. Maka tembok ngebalas kemana? Ke kiri. Kiri. Tembok ditekan berapa? 80. Maka tembok ngebalas berapa? 80, Pak. 80. 80. Gitu simpelnya gaya normal. Yang jadi pertanyaan adalah, misalnya nih, saya tambah lagi. Ternyata ada gaya tambahan. Kecil nih, cut. Gitu. F10. Maka gaya normalnya jadi berapa? Sembilan puluh. Jadi 90. Betul. Jadi 90. Nah, sekarang kalau saya kasih gaya ke sini. Jangan. Kalau saya kasih gaya ke atas lah. 10 Newton. Gaya normalnya jadi berapa? Gaya normalnya jadi berapa? 90, Pak. 90 juga. Kenapa? Karena nggak ngaruh yang 10 Newton itu. 10 Newton tuh ngaruhnya kemana sih? Ke yang 20 itu. Perhatikan, atas bawah, kanan kiri.
logatnya kayak di atas bawah kanan kiri pipip pipip calon mantu. Tahu nggak sih yang itu yang di channelnya Gilang Dirga yang gini-gini. Si siapa sih yang suka impersonate? Oke, itu dasar gaya normal. Sekarang yang jadi bingung adalah yang beginian. Ini saya hapus. Oh, si Bimo sama si, aduh siapa satunya lagi? Astaga. Ayo sebutin yang udah nonton. Saya penasaran sama satu orang. Ntar saya nggak bisa tidur kalau. Oh, si Kristo Immanuel. Apa nggak ada yang suka nonton ya? Kristo Immanuel. Ya kalau suaranya ada yang bagus tuh. Sekarang lagi musim voice talent. Nah, sekarang yang lucu, bukan lucu sih, nggak ada yang lucu di Fisikan. Ada sih sebenarnya, cuman jokesnya bapak-bapak. Kalau udah begini, berabe nih, miring-miring begini bidangnya nih. Nah, inilah di sini mulai nih challenging. Kemudian ada kotak. Nah, kotak ini masanya adalah 5 Newton. Kok 5 Newton? 5 kilo. Mari kita gambar gaya-gaya yang bekerja pada kotak ini. Yang pertama, kotak punya massa berarti dia punya apa? Kotak punya massa artinya dia ditarik oleh gravitasi. Artinya dia punya gaya apa? Gaya yang gaya berat dari pusat massanya. Seperti ini, boy. W yang besarnya adalah 50 Newton. Ingat, gaya berat selalu mengarah ke pusat bumi. Jadi gaya berat itu nggak miring. Selalu mengarah ke pusat. Selalu lurus ke bawah. Disumbuye dia. Kemudian misalnya diketahui di soalnya, sudutnya adalah ini 37 derajat. Nah, udah main-main sudut nih kan, udah mulai pusing kan. Kemudian 50 Newton ini diterjemahkan menjadi 2. Yang pertama adalah ke arah ini, ke sana. Yang kedua adalah ke arah sini. Jadi 50 Newton diterjemahkan. Yang ini adalah 50 dikalikan sin 37. Yang ini adalah 50 cos 37. Kenapa kok cos atau sin? Bingung kan Anda? Anda bingung karena vektornya sudah lupa. Nah, 37 derajat ini kalau menurut aturan dari sudut, maka 37 ini samanya kayak yang di sini. Samanya kayak yang di sini nih. Ini 37. Betul kan? Coba lihat gambar segitiganya. Perhatikan baik-baik gambar segitiganya. Biar warnanya berbeda ya, yang jadi warna ungu. Baterainya habis, bentar ya, saya coba dulu. Nah, ini tuh 37 derajat juga. Kenapa? Karena 37 itu samanya kayak yang 37 samanya kayak yang ini nih.
37 lagi. Ini ada kotak nih. Ini 37 berarti ini 53 kan? Kalau ini 53, berarti ini juga 53 kan? Soalnya sama. Karena ini 90 derajat, maka 90 kurangan 53, ya 37. Kayak itu matematis lah. Kalau fisika kita pengen udah jadi aja ya. Poinnya adalah ketika sudutnya ada di sini, di bawah kiri atau di kanan bawah, ada di bawah lah sudutnya, maka yang ke arah bawah yang menarik itu sekalikan sin. Pak, dari mana dikalikan sin? Sebenarnya ini tuh kayak vektor. Gimana lagi cara muter-muternya ya? Wah, saya nggak tahu cara muter-muternya gimana. Ya udahlah. Ini kayak diputer gitu loh. Kayak bagian sini sumbu X. Ini kayak kamu gambar sumbunya begini. Ini sumbu X. Ini sumbu Y. Dimiringin gitu loh. Jadi sumbu X, sumbu Y-nya bukan di... Ah, udah, nggak penting. Takut kamu tambah bingung. Poinnya adalah, yang ke arah sini adalah 50 dikalikan sin. Yang ke arah sono, yang bentuk siku-siku terhadap yang lain tuh dikalikan cos. Itu wajib. Kenapa ini ngaruh? Karena ini ngaruh terhadap gaya normalnya. Gaya normal tuh arahnya selalu tegak lurus dari permukaan. Maka gaya normal tuh arahnya selalu ke sono. Tuh. Gaya normal, ingat, selalu mengarah tegak lurus dari permukaan. Sehingga gaya normalnya di sini ketemu. Berapa gaya normalnya? Gaya normalnya adalah permukaan ditekan berapa? Ditekan bukan sama 50, tapi ditekannya sama 50 cos 37. Sehingga gaya normalnya adalah 50 cos 37. Begitu kawan-kawan. Mulai ribet kan di sini. Jadi gaya normal itu tergantung permukaan ditekan siapa. Lagi, saya kasih contoh yang lebih sederhana tapi sekarang. Gak susah-susah, janji deh. Ini ada permukaan. Ini ceritanya bukan lantai, tapi atap. Kemudian, ada balok, kamu iseng tekan ke atas. Baloknya itu masanya adalah 5 kg juga. Kemudian, kamu kasih gaya ke atas 200 Newton. Sekarang, gaya normalnya kemana? Pertanyaannya. Ayo, gaya normalnya kemana? Bawah, Pak. Ke bawah. Ke bawah. Gaya normal betul ke bawah. Berapa gaya normalnya? 200. 200. Berapa gaya normalnya? Ayo, coba. Pertanyaannya, berapa gaya normalnya? 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo massa. Kalau kilogram massa. Oh iya. Gini, lihat. Ada yang kurang nggak dari gambar itu yang balok di atas itu? Ada yang kurang dong. Setiap benda bermassa selalu memiliki W 50 Newton. Pasti ada itu, cuman sengaja nggak saya gambar. Ingat, setiap benda bermassa pasti punya W yang arahnya selalu ke pusat bumi. Nah, sehingga gaya normalnya jadi berapa? Sekarang. 250, Pak. Nah, 250 atau kebalik justru. Lihat, yang ditekan adalah atap. Atap ditekan berapa sih? 200. Gara-gara ada 200 tekan balok. Balok nekan 200 ke atas. Tapi, baloknya ada gaya gravitasi ke bawah 50. Sehingga gaya normalnya adalah berapa? 50, Pak. 150. 150. Oke. Gitu jadinya gaya normal tuh.
Gaya normal tuh gitu. Karena kenapa penting banget gaya normal? Gaya normal tuh penting banget buat 2 pertemuan ke depan. Penting banget. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang filosofis. Sampai kapan meja bisa ngasih gaya normal? Ayo jawab. Jose ada nih. Udahlah. Jose, weh. Coba. Karena sampai kapan meja bisa ngasih gaya normal ke benda? Selama mejanya masih terbentuk, Pak. Indah sekali jawabannya, sumpah nih. Jawaban terindah yang pernah saya dengar. Tidak pernah ada yang bisa menjawab dalam pertanyaan pertama baru Anda. Sampai mejanya masih terbentuk. Betul. Sampai mejanya masih bentuk meja. Jadi kalau misalnya mejanya udah nggak bisa ngasih gaya normal, artinya mejanya udah patah. Udah tidak berbentuk meja lagi. Ih, keren banget. Kok kamu estetik banget jawabannya sampai mejanya masih terbentuk? Kenapa nggak bilang sampai mejanya masih utuh, Pak? Gitu. Sampai mejanya hancur. Tapi sampai mejanya masih terbentuk. Emang Sobat Nadine begini nih. Sampai mejanya masih terbentuk. Begitulah. Sampai kapan tembok masih bisa ngasih gaya normal? Sampai temboknya masih utuh. Wedan, masih utuh kan? Sampai kapan bumi atau sampai kapan tanah bisa ngasih gaya normal? Sampai tanahnya genjur dan kamu tenggelam. Begitu. Oke. Terima kasih ya. Sudah berakhir. Saya nggak screenshot, malas aja. Minggu depan saya screenshotnya, udah di absen. Selamat berakhir pekan, tapi bohong. Semoga kita sehat selalu. Jangan lupa divaksin. Kalau nanti dipanggil pemerintah, soalnya ancaman penjara sama denda. Jangan percaya teori konspirasi. In science we trust. May the force with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.